Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Kadang-kadang kita tuh suka bingung ya, ayam tuh dimasak apa biar enak dan nggak bosen, nggak digoreng gitu-gitu aja. Nah hari ini aku mau bikin resepnya tuh Flavis di rumah. Kemarin itu beberapa waktu lalu aku sempat makan di luar. Terus ada menu ayam yang ini enak banget. Terus aku rasa-rasain kok kayaknya bikinnya juga gampang. Makanya hari ini aku mau bikin di rumah sekalian untuk bikin resep untuk Flavis di rumah. Siapkan ayamnya, terus kita marinasi tadi dengan bumbu-bumbu. Kita akan marinasi kurang lebih 15 menit. Gak usah lama-lama karena ini tadi motongnya tuh kecil-kecil. Jadi marinasinya nggak usah lama-lama Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis motongnya gede-gede, baru agak lama dikit lah, 20 menit atau 30 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Cara gorengnya juga gampang. Tinggal siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Terus kita goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matengnya merata. Aku tuh suka banget kalau masak tuh bagian yang paha Flavis, karena dagingnya itu lebih enak gitu. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Ini warnanya udah cantik banget. Kita sisihkan dulu. Terus habis ini kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Ini sajane digoreng gini aja tuh rasanya udah gurih dan juga wangi. Apalagi nanti kita mau masak lagi dengan bumbu-bumbu yang tentunya lebih enak banget. Di sini kita siapkan ada cabai merah keriting, tambahkan juga bawang, brambang, tambahkan sedikit air dan juga jahe ya. Kalau sudah ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita siapkan lagi bahan lainnya. Kita mau pakai godong bawang Flavis, biar nanti aromanya makin wangi dan juga warna masakannya makin cantik. Ini kita iris-iris, kemudian kalau sudah kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Apinya kecil aja biar nanti benar-benar tanek dan juga mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini juga sudah pecah minyak. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, terus tambahkan juga ada saus tiram biar makin gurih. Nanti kita tambahkan juga ada sedikit gula, boleh pakai gula pasir ataupun gula Jawa, garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu jamur boleh, ataupun pakai micin lagi juga boleh. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita masukkan ayamnya, kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi airnya gak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja nih biar nanti bumbunya biar lebih merata dan juga lebih ngeresep aja. Nah kita masak sampai nanti kuahnya itu rodok nyemek-nyemek. Nah di sini kita akan masukkan godong bawangnya. Godong bawangnya udah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsong-gongsong sebentar. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng kembang kol. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu kembang kolnya yang masih seger. Betul tadi beli di pasar tuh masih seger-seger banget. Rasanya tuh kalau ngeliat sayuran masih seger kayak gini tuh nyenengin banget. Nah ini kembang kolnya mau kita potong kecil-kecil kayak gini ya, mau kita potek-potekin. Kalau sudah kita sisihkan, terus nanti kita cuci bersih. Bahannya di sini aku mau tambahkan sawi pakcoy atau yang kalau di tempat Flavi suka bilangnya sawi sendok. Ini mau kita sisihkan dulu. Terus nanti kita juga mencuci bersih. Untuk bahan tambahan di sini kita mau pakai bakso sapi, bisa juga pakai bakso ayam atau pakai udang, pakai fish cake atau bakso ikan. Itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Di sini kita tambahkan juga ada godong bawang. Godong bawangnya kita potong iris-iris. Kemudian setelah kita potong-potong, di sini kita akan siapkan juga untuk bumbu lainnya. Kita mau pakai bumbu yang simple, kita mau pakai cabai. Nih kalau misalnya Flavis mau tambahkan lombok rawit ya boleh. Kalau misalnya nanti mau lebih pedas ya, kalau nggak mau pedas banget ya pakainya lombok rawit merah atau lombok yang merah gede juga nggak apa-apa Flavis.
Di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih juga kita mau iris tipis-tipis. Dan ini aja bumbunya Flavis, nggak neko-neko. Kita bikin resep masakan yang simple aja. Nah, sekarang kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, terus kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbunya atau kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti wangi dan teksturnya juga sudah agak kering. Baru sini kita akan masukkan baksonya. Kalau baksonya sudah masuk, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan kembang kolnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Di sini kita mau tambahkan lagi air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, Flavis. Sedikit aja cukup. Kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, baru di sini kita akan masukkan sawinya. Karena sawi itu sebentar banget matang, Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk itu udah mateng. Nanti tinggal dikorek-korek rasa, kira-kira masih kurang asin atau misalnya masih kurang gurih, boleh ditambahkan garam ataupun penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Jadi ini nanti kuahnya itu agak kental-kental gitu, Flavis. Nah, sekarang baru kita akan masukkan godong bawang. Kita aduk-aduk lagi. Udah deh, ini udah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita sajikan untuk lauk sarapan, ataupun misalnya Flavis mau lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ayam nanti campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih, tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak, agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil lagi boleh, atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik, Flavis. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya. Nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Flavis boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Flavikasi hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget nih, cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan. Tambahkan sedikit aja minyaknya untuk gongsong bawang brambangnya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat, Flavis. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah, ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak gampang gosong. Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah, sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi Flavis yang mau lobaknya lebih lembut, itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian di sini tambahkan lagi
bawang, brambang, gula, dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh. Mau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita makan pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe tepung yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Resep ini cocok banget untuk Flavis jadikan cemilan ataupun lauk pelengkap maem. Misalnya Flavis mau maem soto, mau maem sup, ataupun sayur bening, ataupun jangan asem, itu enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe. Aku pakai tempenya yang untuk bikin tempe mendoan. Jadi tipis-tipis kayak gini Flavis. Bagi Flavis yang mungkin nggak punya atau di tempatnya Flavis nggak ada tempe kayak gini, ya wis nggak apa-apa pakai tempe yang biasa aja, nggak apa-apa, terus dipotong tipis-tipis ya. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Ini semua akan kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini akan kita sisihkan dulu. Kita siapkan tepung terigu. Wis cukup tepung terigu aja, nggak perlu pakai tepung beras ataupun tepung tapioka. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam, penyedap rasa. Kemudian kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita tuang air. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak dulu Flavis, sedikit-sedikit. Kemudian kita tuang lagi sampai nanti dapat teksturnya yang kira-kira seperti ini Flavis. Nah, ini udah cukup. Jadi nggak terlalu kental, juga nggak encer banget. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan isiannya. Di sini aku pakai daun bawang. Rasanya itu kalau maem tempe tepung ataupun tempe mendoan, kalau nggak pakai daun bawang tuh kurang sedap atau kurang wangi ya. Ini kan kita potong halus. Kemudian kalau sudah dipotong halus, kita akan tuang ke dalam adonan. Setelah ini kita siapkan lagi cabai rawit. Nah, biasanya cabai rawitnya itu kita pakai untuk ceplusan ataupun untuk sambal kecap. Nah, hari ini langsung kita potong-potong. Kita langsung cemplungin aja ke dalam adonannya, jadi nanti nggak usah repot-repot nyeplus lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan ambil satu persatu tempe mendoannya atau tempe yang sudah dipotong-potong. Kemudian caranya seperti ini. Nah, kalau sudah rata dengan tepungnya, kita akan langsung cemplungin ke minyak yang sudah panas. Nah, ini diusahakan minyaknya itu kalau goreng banyak ya, jadi biar nanti sekali sreng itu dapat panasnya semua, dan gorengnya nggak usah terlalu banyak, jadi nanti biar suhu panasnya nggak terlalu turun ya. Kemudian ini bisa Flavis jadikan dua versi ini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kering boleh, kalau misalnya mau dibikin mendo juga boleh. Nah, ini aku mau kasih tahu Flavis di rumah. Kalau misalnya dibikin kering hasilnya seperti ini Flavis. Ini warnanya cantik banget dan juga kemeriuk banget. Ini sudah matang, kita sisihkan. Nah, setelah ini aku mau kasih contoh lagi untuk goreng yang versi mendo. Nah, kita tuang ke dalam wajan berisi minyak panas. Setelah ini kita akan wolak-walik. Nah, karena ini mendo jadinya goreng nggak usah lama-lama, sebentar aja bolak-balik, habis itu diangkat. Hasilnya seperti ini. Ini juga aromanya harum banget, ini enak banget rasanya. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini langsung kita siapkan di meja makan mumpung masih anget-anget. Jadi enaknya tuh kalau maem gorengan kayak gini tuh masih anget-anget. Ini udah nggak perlu cabai untuk nyeplus ataupun sambal kecap karena rasanya udah pedas. Ini cocok untuk dijadikan cemilan ataupun lauk pelengkap untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado ati ampla. Ini rasanya enak banget, nggak kalah enaknya sama sambal goreng ati ampla. Ini kita siapkan ati amplanya yang masih seger banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu ungkepan ati amplanya. Di sini ada bawang putih, kemudian kunir, jahe, ketumbar, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin ati amplanya yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan lagi garam.
Kemudian ini akan kita rebus atau kita akan ungkep sampai nanti matang dan juga empuk. Sambil menunggu empuk, kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai kentang. Ini aku pakai kentangnya yang gede-gede. Kalau misalnya Flavis pakai kentang yang kecil-kecil banget itu, yang saat tengah jempol itu nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa. Ini karena besar jadi aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu pete. Wis pokoknya kalau pete itu nggak boleh ketinggalan kalau masak ati ampela. Kemudian ini kita akan tengok ati amplaknya, ini sudah mateng, nggak apa-apa, airnya nggak usah sampai asat banget juga nggak apa-apa. Ini kalau ati amplaknya udah direbus kayak gini, ini rasanya udah enak dan nggak ada bau amis-amisnya lagi. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan, dan di sini kita akan siapkan lagi minyak goreng. Di sini kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Jangan lupa diwolak-wali sampai nanti kentangnya mateng, warnanya sudah mulai kuning keemasan seperti ini. Ini tandanya sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan langsung goreng ati amplaknya. Nah, untuk goreng ati amplaknya itu harus hati-hati Flavis, karena biasanya rodok cepluk. Jadi kalau bisa ditutup supaya nanti nggak keceplokan minyak. Gorengnya juga usah lama-lama banget, karena tadi kan sudah direbus, sudah mateng. Jadi gorengnya itu asal sereng aja sebentar, jadi biar nanti nggak terlalu alot. Kadang-kadang kalau misalnya gorengnya terlalu kering, nanti jadi malah alot. Nah, seperti ini aja. Sekarang kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk sambal baladonya. Untuk bikin bahan-bahan sambal baladonya itu simple banget, jadi bener-bener pakai bumbu yang simple banget. Di sini ada cabai. Ini cabainya aku campur ya. Ada rawit dan juga ada merah keriting. Kemudian tambahkan lagi brambang dan juga bawang. Wis, bumbu baladonya ini aja. Kalau sudah direbus dan matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini aku mau menghaluskannya menggunakan blender Flavis. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa pakai ulekan. Nah, kalau misalnya mau juga bisa juga pakai chopper. Yang penting menghaluskan itu juga sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu, jadi nanti tampilannya makin cantik. Kemudian ini kita akan tumis. Ini aku masih pakai minyak bekas tadi untuk goreng-goreng ati ampela dan juga kentangnya, cuman dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Ini tambahkan lagi ada penyedap rasa, kemudian garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula pasir atau gula Jawa itu juga boleh banget, biar nanti rasanya tuh lebih enak lagi gitu. Kalau kira-kira sambalnya udah enak, udah pas, baru kita akan masukkan bahan-bahan tadi sudah digoreng. Ada ampela, ada ati, dan juga ada kentangnya. Nah, ini apinya kita kecilkan, kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Pokoknya aku maunya peteknya nanti pada saat kita maem itu masih kletus-kletus, masih ada aroma peteknya. Wis, jangan itu bikin enak banget nanti kita maem pakai nasi anget ya. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini kita maem pakai nasi anget. Wis, kayaknya nggak perlu sayuran lagi ya. Kalau udah maemnya kayak gini, udah nggak perlu lauk lain lagi. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan telur cepluk yang enak banget. Bikinnya gampang banget, bumbunya juga sederhana banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu telurnya ya. Di sini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja. Kemudian kita akan goreng telurnya kalau minyaknya sudah panas. Nah, ini biar gorengnya cepet, ini sekali goreng 3 ataupun boleh juga 4. Jadi biar nanti cepet gorengnya. Cara gorengnya gampang banget kok. Ini kita cepluk-ceplukin aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, kemudian kita balik. Dan balik itu cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng, baru kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi. Nah, untuk gorengnya masih sama seperti tadi ya. Kita cepluk-ceplukin telurnya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Setelah itu kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya.
Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar, ini kurang lebih 8. Kemudian kita potong tipis-tipis, potongnya agak serong ya, supaya nanti tampilannya menjadi cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai keriting yang agak banyak ya. Ini kurang lebih 1/4 kilogram. Kemudian ada cabai rawit merah untuk tambahan. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah dan tomat. Ini tempatnya satu aja cukup. Kemudian setelah ini kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan. Ini wajannya bekas goreng telur tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan sudah agak sedikit kering seperti ini. Baru kita akan tambahkan gula Jawa, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kita akan tambahkan lagi air ya, ini airnya kurang lebih 100 ml. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya rasanya udah enak dan gak langu lagi. Baru kita masukkan cabai hijau, kemudian telur yang sudah kita ceplok. Kemudian setelah ini kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk rata karena tadi kan bumbunya sudah mateng dan rasanya enak banget, telurnya juga sudah mateng. Sekarang kita tinggal ratakan bumbunya aja sebentar, tunggu sampai kurang lebih 2 menit, itu udah cukup. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget, warnanya juga udah cantik banget. Ini cabai hijaunya tuh bikin warnanya itu jadi cantik banget ya. Kalau sudah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini siap kita maem dengan nasi anget, apalagi kalau misalnya ada sayur asem atau sayur bening. Wah, tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gulai daging sapi yang nanti kita akan campurin juga pakai nangka yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu daging sapinya. Enaknya kalau masak kayak gini itu daging sapinya itu ada yang sedikit sandung lamurnya, itu nanti biar lebih gurih rasanya. Ini mau kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti dicuci bersih. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Ini kemiri dan juga ada ketumbarnya wajib disangrai. Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan sedikit air. Kalau sudah halus, ini siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan daun salam, serai, dan juga laos. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Udah nggak ada bau languknya. Ini teksturnya sudah beda ya, warnanya juga sudah beda. Kalau sudah begini, kita masukkan daging sapinya, kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata dan nanti sampai dagingnya itu berubah warna pucat gitu Fluffy dan sudah agak kaku. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk. Nah, ini kita tunggu sampai nanti dagingnya itu empuk dan kuahnya rada susut Fluffy. Sambil nunggu kita akan siapkan nangka mudanya. Ini nangka mudanya tadi sudah dipotong-potong. Kemudian ini mau kita rebus. Kalau misalnya nangkanya sudah selesai direbus, ini rebusnya nggak usah lama-lama Fluffy, cuman buat ngilangin getahnya aja sih saja nih. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan daging. Ini rebusan dagingnya kuahnya udah rodok susut kayak gini ya Fluffy. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya Fluffy nggak suka penyedap rasa boleh di skip. Tapi kalau gulanya, kalau masakan jenis seperti ini, enaknya itu ada gulanya walaupun sedikit Fluffy. Kemudian kita akan masukkan santan.
Ini santannya apalagi meres sendiri. Wah, rasanya lebih gurih dan juga seger. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini nanti jangan sampai pecah ya santannya, jadi harus sering-sering diaduk. Nah, ini akan kita masak nanti sampai kuahnya rodok susut ya. Rasanya udah enak banget, gurih banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget kita pakai nasi anget ataupun pakai ketupat dan lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah, hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah, tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah, di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel. Fluffies bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender. Beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2-3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan sudah sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok penne dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum, masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya. Ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tunggu sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi Fluffy. Jadi nanti ketika kita aduk-aduk warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air kurang begitu supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau peres banget. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini Fluffy, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Dan santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya.
Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada dua macam Flavis, ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini Flavis. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan satu wajan lagi. Kita beri sedikit minyak, kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng. Kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya. Resep yang kedua, beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair. Ini akan kita bikin gulai ya. Ini aku siapkan ikannya sebanyak 1 kg. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Di sini aku siapkan wajan. Untuk wajannya atau fry pan-nya aku pakai merek dari Revan ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli. Kemudian kita siapkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas kita akan goreng ikannya. Cara gorengnya cukup 1 kali balik aja Flavis. Misalnya bagian bawah yang sudah kering, kemudian baru kita balik. Setelah ini kita tunggu sampai kering lagi, baru kita angkat, jadi nggak khawatir hancur ya nantinya. Nah, seperti ini aja. Ini sudah matang. Ini juga warnanya sudah cantik banget. Sekarang kita sisihkan, kita goreng lagi sisa ikannya. Ini kita goreng sampai nanti warnanya juga kecoklatan. Seperti ini sudah matang, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada kunir. Bumbunya akan kita haluskan ya. Beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk menumis bumbunya. Siapkan wajan. Ini aku wajannya pakai mereknya juga dari Revan. Nanti linknya taruh di deskripsi box kalau misalnya Flavis pengen beli alat-alat seperti yang aku pakai. Ini kita siapkan juga minyak sedikit aja. Kemudian kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada serai, daun jeruk, daun salam. Kita akan tumis sampai bumbunya harum dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Warnanya juga sudah mulai cantik banget ya. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah, ini santannya aku pakai 500 ml dari setengah butir kelapa ya.
Kita akan masak sampai nanti santannya enak dan tamat. Oh ya, kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Sini ada gula Jawa dan garam secukupnya. Fluffy juga bisa pakai gula pasir kalau mau. Kita akan masak sampai nanti kuahnya itu udah enak dan santannya tanak. Baru setelah itu kita akan masukkan ikannya. Nah, di sini selain ada ikan, nanti juga akan aku tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada tomat dan cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijaunya sebanyak 1 genggam aja. Kemudian tomatnya kita pakai sebanyak 3, kemudian dipotong-potong ya. Setelah ini kita tambahkan lagi daun kemangi supaya aromanya lebih harum lagi. Nah, sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk-aduk sebentar biar nanti warnanya tetap cantik. Tomatnya juga masih seger saat kita maem, dan cabenya juga masih seger. Nah, seperti ini aja, ini udah cukup ya, aromanya udah harum banget, rasanya juga sudah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak. Kalau kita ada tempe goreng tepung atau goreng sereng ya, itu juga akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pecel kecipi. Nah, kebetulan Fluffy Kasih itu lagi ada di kampung, jadi sayur-sayuran kayak gini tuh banyak banget kita dapatkan di kampung. Nah, ini kecipirnya akan kita bersihkan ya, jadi bagian ujungnya akan kita potong. Kemudian kita akan bagi menjadi 2 bagian, dan ini akan kita potong semuanya sampai nanti habis. Setelah itu baru kita akan cuci yang bersih. Nah, selain ada kecipirnya di sini, kita juga akan pakai daun kecipirnya. Ini namanya kalau di tempat Fluffy Kasih itu ketetet. Ini rasanya enak banget, apalagi nanti kita maam sama kecipirnya sekalian. Nah, sayurannya kalau sudah dicuci bersih, kita akan rebus terlebih dahulu ya. Kita siapkan air, kalau sudah mendidih, tambahkan garam. Kemudian kita akan masukkan, ini kita akan masukkan terlebih dahulu kecipirnya. Kemudian kita akan rebus sampai nanti matang. Kalau tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Mau masih ada krius-kriusnya boleh, kalau mau lembek pun juga boleh, disesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Kalau sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan rebus daun kecipirnya ya, atau ketetetnya. Ini masih pakai air rebusan kecipir, nggak apa-apa. Nah, daun ketetet ini dia agak lumayan keras ya, jadi ngerebusnya memang agak lama, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan bikin bumbu pecelnya. Di sini kita siapkan kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian ada bawang putih, kencur, cabai rawit, dan juga gula merah. Dan di sini kita pakai asam dan juga ada garam. Nah, pertama-tama kita akan tumbuk bawang putih, cabai, dan juga ada kencur. Nah, ini sengaja aku bikinnya mentah-mentah ya. Ada beberapa orang yang bikinnya bumbunya digoreng, itu juga nggak apa-apa. Itu biasanya supaya bumbunya itu awet Fluffy. Jadi misalnya kayak untuk bertahan 1 minggu atau 1 bulan, itu bumbunya digoreng. Nah, karena Fluffy Kasih hari ini maamnya untuk 1 hari ini aja, jadi bumbunya itu nggak usah digoreng kecuali kacang tanahnya. Nah, ini setelah kacang tanahnya sudah mulai halus, baru kita akan masukkan gula jawanya. Nah, di pecel Fluffy Kasih itu agak beda dengan pecel-pecel lain. Biasanya kalau bumbu pecel itu kan halus banget gitu kan. Nah, kalau Fluffy Kasih itu bikinnya nggak terlalu halus kacangnya, karena nanti pada saat dimaem tuh biar masih ada beringsil kacang, itu rasanya nanti akan lebih enak lagi. Nah, di sini untuk tingkat kemanisannya Fluffy sesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kadang-kadang ini kalau orang Jawa Timur itu kalau makan pecel, bumbunya itu dia nggak semanis orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah bikin pecel,
bumbunya itu lebih manis dan warnanya dia lebih coklat. Nah, ini untuk terakhir kali kita tambahkan lagi air asam supaya lebih seger. Ada juga orang yang kalau misalnya bikin bumbu pecel dikasih daun jeruk, itu juga bikin rasanya enak. Tapi di sini aku nggak kasih daun jeruk ya, cukup pakai air asam aja. Nah, ini hasilnya bumbu pecelnya sudah jadi. Kita siapkan dalam mangkuk. Nah, sekarang kita akan pisahkan. Ini aku jadi 2 bagian. Karena yang setengahnya aku mau langsung seduh dengan air panas, yang setengahnya lagi nanti kalau misalnya sudah habis baru aku seduh lagi dengan air panas. Nah, di sini Fluffy bisa lihat, jadi tekstur bumbu pecelnya itu nggak halus banget ya, jadi masih kasar-kasar kacangnya. Ini nanti kalau kita maem dengan sayur-sayuran rasanya akan enak banget. Nah, ini sudah diseduh, sekarang kita siapkan sayur-sayurannya. Ini tadi udah ada kecipir dan daun kecipirnya. Nah, kalau pecel itu paling enak kita mau pakai gorengan, Fluffy. Nah, di sini aku sudah punya bakwan. Fluffy juga bisa pakai tempe mendoan. Nah, sekarang kita langsung aja racik di piring karena nanti sebentar lagi aku akan makan bareng sama anakku. Jangan lupa bakwannya kita iris-iris, nanti setelah ini kita siram dengan kuahnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol, Fluffies, tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah, hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Fluffy di rumah. Nah, ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah, ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Fluffy yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin. Sekarang kita akan ketok-ketok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Fluffy. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak. Ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, habis kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja, Fluffy, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah, kayak gini Fluffy, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri.
jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger juga boleh pakai santan instan. Nah, aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih, dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam Flavis. Jadi masak itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep, ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah, ini tinggal kita ngambil nasi anget yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kawan-kawan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.